semasa hidupnya Rasulullah SAW, ketika tiba Idul Fitri, Rasulullah di sini pernah dinaungin awan. Wal ghamama qad adallat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hasan Family. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen dan loncengnya. Gak ada salahnya klik tombol subscribe ini dan di share kecil. Ya sahabat, sekarang kita akan berbincang tentang sejarah di Masjid Abu Bakar dan sekaligus Masjid Gumamah. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat Salam dan Ustadz Zaki juga, karena saya tidak tahu pastinya seperti apa, jadi saya langsung tanya-tanya ke Ustadz Zaki. Dan saya juga dibantu oleh sahabat Salam. Kita ke sana lihat Masjid Gumamah dan Masjid Abu Bakar. Sahabat Salam. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa adventure, bisa ziarah ke tempat-tempat yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Dan insya Allah sebentar lagi saya bersama Ustadz Zaki akan berbagi informasi seputar sejarah Masjid Gumamah dan insya Allah dengan Masjid Abu Bakar juga ya, karena ini berdekatan banget. Ini ada di pintu berapa ya kalau dulu ya? Dulu kita di 6. Di 6 kalau nggak salah ya. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kalau nggak salah. Sekarang udah 309. Iya, dan cuaca seperti ini biasanya sangat dirindukan oleh para jamaah, karena pagi-pagi biasanya jamaah itu sangat menikmati suasana di pagi hari. Biasanya di bulan 2 Hah? Februari. Iya. Bulan 2, bulan 3 memang Padat-padat. fullnya Iya. dua tanah suci. Masya Allah ya. Dan sekarang memang terlihat banget ya. Aduh, sepinya Masjid Nabawi ini dengan pandemi ini. Aduh, 180 derajat ya perubahannya. Ini depan kita Masjid Gumamah, sekitar mungkin 400 meter dari Nabawi. Assalamualaikum Ustadz. Khair, sama. Apa Khair, kabar? alhamdulillah. Oh iya, ini Ustadz, sekarang saya mau tanya-tanya tentang sejarah Masjid Gumamah dan Masjid Abu Bakar. Ini bagaimana sih ceritanya Ustadz? Jadi semasa hidupnya Rasulullah SAW, ketika tiba Idul Fitri atau sholat Id, Rasulullah biasa keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat. Nah kebetulan pas di tempat Gumamah ini Rasulullah sholat Aid ya. Sholat Id. Jadi ini kenapa masjid ini kemudian dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 99 sampai tahun 100 Hijriah, untuk mengenang tempat itu. Tabarrukan bil makan. Kita bisa ngambil berkah dengan tempat yang pernah disolati Rasulullah SAW. Artinya tidak sembarangan tempat. Ini Masjid Gumamah ya, yang seperti itu. Gumamah artinya awan. Ada dua versi. Iya. Itu versi pertama. Versi kedua, tapi versi ini bisa saling silang. Saya mendukung. Kenapa dikatakan Gumamah? Karena Rasulullah di sini pernah dinaungin awan. Masya Allah. Makanya kita kalau orang Jawa Timuran kalau baca selawat, wal ghamama qad adallat, dan awan adallat menaungi Rasulullah SAW, tempatnya di sini. Masya Allah. Dan Khair. biasanya memang sangat ramai ya dikunjungi oleh para jamaah. Ramai banget. Pas Iya. Gak mungkin jamaah ke Madinah kalau nggak Datang ke kunjung. ini ya, ke Masjid Iya, Gumamah ya. pasti Kita bisa mau lihat gimana. situasinya saat ini sahabat, hanya burung yang bisa mengelilingi Masjid Gumamah ini ya, karena memang saat ini tidak ada pelaksanaan ibadah umroh. Tentunya sepi sekali ya. Masya Allah. Ini sahabat, nah saya bisa merasakan betapa rindunya para sahabat-sahabat semua yang dulunya jamaah umroh yang biasa duduk-duduk santai sambil menikmati atau ngasih makan untuk burung, dan sekarang memang berubah drastis ya setelah tidak adanya pelaksanaan ibadah umroh. Dari yang ramai banget ke sepi banget. Iya, dari yang ramai banget ke sepi banget. Nah, kita bisa lihat ke depan ini sahabat, masjidnya, masya Allah kecil ya. Tapi memang bangunan itu bangunan kuno banget ya. Bangunan renovasi.
Oh, nggak ada pengunjung sama sekali ya di sini ya. Nggak ada kan di sini. Nah, untuk para sahabat-sahabat semua nih dari subscribernya Bapak Hasan Family yang pernah datang ke sini, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan kita semua disegerakan bisa sampai lagi ke Haramain ya. Masjid Al-Ghamamah ya. Iya, masjidnya masih terawat banget. Iya, masih dan terawat banget ya. bangunan seperti ini adalah ciri khas Turki Utsmani. Semuanya terdiri dari batu cadas. Ini rata-rata semuanya batu produk Madinah. Oh. Diambil dari pegunungan-pegunungan Madinah. Oh iya. Batu keras. Tapi walaupun ini nggak ada pengunjung tapi terawat ya petugas Terawat alhamdulillah. Tuh sahabat, Dan kita sebetulnya lihat ke bisa depan. sholat di sini. Oh, kita sholat. Boleh ya. sholat. Nah, ini kok banyak orang yang tiduran ini gimana ini Ustaz Syafri? Ini mungkin bagian itu ya pengunjung. Pengunjung yang kebetulan tidak ada hotel. Iya. Yang dari luar mungkin ya. Iya. Luar Madinah. Ayo kita sini bisa lihat-lihat. Al-Ghamamah. Tapi batu Jadi bangunan batu- apapun di Madinah, ciri khasnya seperti ini. Rata-rata adalah bangunan Turki Utsmani. dari Turki Utsmani ya. Iya. Satu dinasti yang menguasai Haramain sebelum dinasti Saud. Masya Allah ya sampai sekarang masih terawatnya luar biasa. Alhamdulillah. Petugas-petugasnya memang sangat menjaga ya kebersihannya ya. Biasanya kita kalau bulan-bulan ini pagi hari ini udah jemaah ya. Iya, bersih. dari Ribuan. Apalagi Ini yang, di yang serbu dibikin kotor jemaah. ini nih, orang-orang kayak gini nih biasanya yang bikin onar nih. Apalagi di Tuh. umrohan ya. Itu ada orang makan itu biasanya yang bikin masalah gitu Iya. terhadap kebersihan. Nah, dan kita masuk ke sebelah kanan ya. Kita masuk ke Iya. Masjid Abu Abu Bakar, Bakar. ya. Nah, gimana ini untuk sejarah? Jadi Masjid ini Abu tidak Bakar? tidak sebagaimana yang disangka oleh banyak orang. Iya. Ini bukan rumah Abu Bakar, bukan. Iya. Jadi tempat ini sengaja dibangun karena di tempat sinilah ketika Abu Bakar jadi khalifah, beliau biasa sholat Idul Fitri di sini. Oh, gitu. Makanya untuk mengenang beliau akhirnya dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz waktu itu sebagai gubernur di Madinah. Seperti yang saya sebutkan tadi di tahun 99 sampai tahun 100 di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi dia gubernur membangun seluruh tempat-tempat bersejarah di Madinah agar tidak mengenang tempat-tempat tersebut. mengenang dan agar tidak hilang. hilang. Masya Allah. Seiring berjalannya waktu, akhirnya masjid ini pun bangunannya dikembangkan sampai terakhir di masa dinasti Utsmani sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah ya? masih utuh. Dan ini masih ya bangunannya kayak Turki Utsmani juga ya. Ya. Iya. Ya mungkin bisa dikata ini salah satu bangunan unik ya yang masih terjaga di Madinah. Iya. Jarang sekali kita lihat. Betul. Jarang Bangunan-bangunan sekali. sejarah itu masih Bahkan terawat. udah hampir tidak ada. Jadi di Madinah itu bisa dihitung. Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali, ada Masjid Umar di sini, ada Masjid Ghamamah. Bisa dihitung. Dan Untuk- ini ukurannya lebih kecil dari Masjid Ghamamah. Ukurannya ya? lebih kecil. Oh, ini termasuk wali. Iya, masjid unik ini. Unik. Dan sampai saat ini masih terawat itu. Masih terawat dan masih kokoh. Masya Allah. Padahal Masjid Sayyidina Abu Bakar ya. Iya. Berarti memang untuk mengenang tempat agar Untuk tidak mengenang hilang ya. agar tidak hilang. Masya Allah. Dan satu-satunya orang yang berjasa seluruh situs sejarah di Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Di beliau ini memang satu gubernur yang cinta ilmu, cinta sejarah. Jadi berpengaruh juga terhadap kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang ada. Ini kalau boleh tahu dari Madinah sendiri dari Masjid Nabawi berapa meter ya? Hanya sekitar 500. Karena berdekatan juga dengan Berdekatan Masjid dengan Ghamamah rumah. ya. Dan pastinya dari sebagian Matawib juga akan menjelaskan tempat Pasti. ini ya. Karena kalau melihat keadaan yang tahun-tahun sebelumnya ketika jamaah umroh aktif, tentunya di sini itu untuk bisa masuk aja kayaknya susah. Maksudnya untuk masuk di daerah-daerah sekitaran ini karena dari saking padatnya dari Saking negara-negara lain ya Saking- yang datang dari ke sini. Turki, Pakistan dan sebagainya. Betul, termasuk Indonesia sendiri. Selain mendokumentasikan, kumpul-kumpul bareng dan foto-foto bareng itu subhanallah ya. Dan sekarang Termasuk salah satu masjid yang masih dengan ukiran yang sama. Di sini ada masjid namanya Masjid Ambari ya. Termasuk Ambari. peninggalan Turki Utsmani. Termasuk museum di Ambari ya. Masih dengan tipe yang sama. tipe-tipe yang sama Tipe ya. yang sama. Jadi Selain itu kita susah cari bangunan. jadi hampir rata-rata selain dari ini sudah direnovasi. Sudah ya? direnovasi dan sudah sistem modern bangunan. Iya, sistem Ada modern. 3 masjid itu yang masih tetap Lebih kayaknya. kurang lebih. desainnya. Tiga. Kurang lebih 3 itu. Yang desainnya masih seperti Desainnya ini ya. masih.
Ini bagus banget loh. Ini kayaknya masih baru loh ya. Ini pintunya Mas, sahabat. Coba ke sini. Ya mungkin kalau dari pintu bisa ada perubahannya. Tapi untuk saat ini nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa dibuka Iya. karena Tapi tidak mungkin menampung beberapa jemaah. Iya. Jadi lebih baik ditutup. betul. Ini kalau dibuka ribuan jemaah mungkin akan sholat semua di sini. Iya. Untuk menghindari jubelnya itu. Jadi untuk menghindari Ini kalau di rumah, kalau kita di Jawa Timur yang hidup tahun 50-an, batu seperti ini biasa dipakai oleh ibu kita untuk apa? Kilis. Iya. ya Giling giling-giling jagung. gitu ya. Giling. Oh, batunya seperti ini ya. Iya, ngegiling Makanya di jagung. batu cadas. Batu cadas ya, kuat banget kayaknya ya. Ya mungkin 1000 tahun bisa. Ini semennya ternyata semennya masih kayak pasir loh. Ini seumuran saya, Dek. Anu apa? Gilis itu. Gilis gitu ya. Heeh. Ini dari kurang lebih kayak seperti Borobudur lah. Mbak. Kesini sahabat, lebih dekat lagi. Ini beda loh dengan semen-semen biasanya loh sahabat. Bisa Masya jadi ini lapisan. Allah. Oh, lapisan Tambahan. tambahannya. Tapi yang pasti ini memang memang Sebelum hidungannya- dinasti Saud. bangunannya memang kayak gini ya. Cuman mungkin ada renovasi sedikit Renovasi ya. dan Nah, alhamdulillah sahabat, kita sudah menelusuri beberapa masjid bersejarah yang ada di kota Madinah ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang selalu mengikuti perkembangan channel dari kami semua, mudah-mudahan oleh Allah tidak hanya bisa menonton di YouTube ya. Iya. Mudah-mudahan benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki barusan. Mudah-mudahan bisa datang ke dunia nyata, yaitu bisa mengunjungi Haramain, baik kota suci Mekah dan kota suci Madinah, dan bisa berziarah di tempat-tempat sejarah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Dan terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai. Jangan lupa selalu berikan dukungan yang terbaik untuk kami agar kami tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Ada yang mau disampaikan, Ustadz? Enggak, terima kasih. Sekian dulu video dari saya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.